Di ujung timur Nusantara, tersembunyi sebuah dunia yang nyaris tak tersentuh manusia. Hutan hujan Papua, pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan pegunungan yang diselimuti kabut, adalah rumah bagi burung-burung paling mempesona di muka bumi. Mereka disebut cendrawasih. Burung yang dijuluki Bird of Paradise, simbol keindahan, kemurnian, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dan hari ini, kita akan menyusuri satu persatu jenis-jenis burung cendrawasih endemik Indonesia, dari yang paling terkenal, hingga yang jarang sekali terekam mata manusia. Cendrawasih termasuk dalam famili Paradiseidae. Kebanyakan hidup di Papua dan pulau-pulau sekitarnya, dengan sebagian kecil di Maluku. Keindahan bulu jantan yang berwarna cerah, ekor panjang yang menjuntai, dan tarian kawin yang memukau, membuat mereka dijuluki burung dari surga. Dalam sejarah, bulu cendrawasih pernah menjadi komoditas perdagangan yang sangat berharga di Eropa pada abad ke-16, membuatnya diburu tanpa ampun. Kini, beberapa spesies hanya bisa bertahan di habitat yang semakin sempit. Bulu-bulunya, seperti api yang menyala di antara dedaunan hijau. Mahkota kuning keemasan memantulkan cahaya, sementara bulu hias oranye merahnya berkibar ringan diterpa angin. Ia melompat ke dahan yang lebih tinggi, panggungnya. Inilah lek, arena tarian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini, para jantan berkumpul, memamerkan keindahan dan kekuatan mereka. Dengan gerakan berulang, sayapnya mengepak pelan, ekornya bergetar, kepalanya bergoyang dari sisi ke sisi. Suara siulan dan panggilan nyaring terdengar, memanggil para betina yang mengamati dari kejauhan. Di dunia cendrawasih, hanya yang paling mempesona, yang akan dipilih. Bagi masyarakat adat Papua, cendrawasih ragiana bukan sekadar burung. Ia adalah lambang kehidupan. Bulu oranye merahnya menghiasi mahkota perang, tarian kawinnya menjadi inspirasi tarian adat, dan kehadirannya dipercaya membawa keberuntungan. Namun, di balik keindahannya, ancaman tetap mengintai. Perusakan hutan, pembukaan lahan, dan perburuan masih menjadi bayang-bayang gelap. Beruntung, upaya konservasi bersama masyarakat lokal terus dilakukan. Dengan menjaga hutan, kita menjaga panggung tarian sang ragiana, agar generasi mendatang masih bisa menyaksikan mahakarya hidup ini, menari di bawah cahaya matahari Papua. Ia kecil, mungil, namun warnanya seperti palet cat seorang pelukis surga. Kepala biru elektrik yang berkilau, punggung merah menyala, dada hitam pekat, dan sayap dengan kilau zamrud yang memikat. Inilah cendrawasih botak, si permata dari Raja Ampat. Julukannya muncul karena kepalanya benar-benar tanpa bulu, menampakkan kulit biru yang kontras dengan tubuhnya. Bagi para peneliti, warna ini bukan sekadar keindahan, tapi juga menjadi kode visual yang memikat hati betina. Di hutan lebat, sang jantan membersihkan lantai panggung tariannya dengan hati-hati. Setiap daun kering disingkirkan, setiap ranting dipindahkan, agar pertunjukan nanti sempurna. Saat betina mendekat, jantan mulai melompat-lompat di lantai itu, membuka sayap, menggetarkan bulu, memutar tubuh dengan gerakan luwes, sebuah tarian yang diwariskan ribuan tahun. Tapi di balik kemegahannya, habitat cendrawasih botak begitu rapuh. Hanya beberapa pulau di Raja Ampat yang menjadi rumahnya, membuatnya masuk dalam daftar terancam punah. Disinilah peran masyarakat lokal menjadi kunci. Melalui ekowisata yang berkelanjutan, burung ini bukan hanya dilindungi, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan dan penghidupan bagi penduduk setempat. Selama hutan tetap lestari, dan tarian ini tetap dipentaskan, cendrawasih botak akan terus menjadi mahkota hidup Raja Ampat. Tubuhnya berwarna hitam pekat dengan kilau perunggu, kepala dihiasi mahkota 6 helai kawat bulu yang kaku, masing-masing berujung seperti bendera perak kecil. Matanya berwarna biru pucat, menatap tajam namun penuh rahasia.
Tapi yang membuatnya terkenal di seluruh dunia, adalah tarian kawinnya yang spektakuler. Sang jantan menyiapkan panggung tariannya di lantai hutan, membersihkan setiap dedaunan dan ranting hingga membentuk lingkaran sempurna. Saat betina tiba, tubuhnya berubah menjadi lingkaran hitam bergerak. Bulu leher mengembang membentuk kerah, sayap bergetar, dan kaki melangkah dengan pola yang hanya dimengerti oleh sesama parotia, sebuah tarian yang disebut tarian skirting. Setiap langkah, setiap getaran bulu, adalah bahasa cinta yang tak pernah diucapkan. Cendrawasih Arfak hanya ditemukan di wilayah terbatas di Pegunungan Arfak dan beberapa pegunungan lain di Papua Barat. Keberadaannya bergantung pada hutan pegunungan yang masih utuh. Masyarakat setempat percaya, burung ini adalah utusan para leluhur, penjaga keseimbangan hutan. Selama hutan Arfak tetap lestari, sang penari ini akan terus mempesona, menari di panggung rahasia yang hanya disaksikan oleh mata yang beruntung menemukannya. Terdapat salah satu burung cendrawasih paling unik yang pernah tercatat dalam sejarah, cendrawasih kawat. Dalam bahasa ilmiah, ia dikenal sebagai Seleucidis melanoleuca. Nama ini mengacu pada dua ciri mencolok yang dimilikinya, warna hitam pekat di tubuh bagian atas, dan warna putih bersih di bagian perut. Namun, keindahan sejatinya terletak pada hiasan ekor yang tak dimiliki burung lain di dunia. Jantan dewasa memiliki 12 helai kawat tipis berwarna kuning keemasan yang memanjang dari pangkal ekor. Inilah yang memberi mereka nama 12 Red Bird of Paradise. Helai kawat ini tidak hanya menjadi hiasan, tetapi juga alat dalam pertunjukan cinta yang luar biasa. Saat musim kawin tiba, pejantan akan membersihkan cabang pohon tertentu hingga benar-benar rapi. Di atas panggung alaminya ini, ia berdiri tegak, memamerkan bulu hitam mengilap yang memantulkan cahaya matahari, sambil mengibaskan helai kawatnya untuk menyentuh dan menggoda betina yang lewat. Gerakan ini bukan hanya unjuk keindahan, tapi juga unjuk kendali, kekuatan, dan kesempurnaan tubuh. Habitat utama mereka adalah hutan rawa sagu, hutan dataran rendah lembab, dan hutan tepi sungai. Mereka memakan buah-buahan hutan, terutama dari pohon ara, serta serangga yang mereka tangkap di sela-sela ranting. Sayangnya, cendrawasih kawat kini masuk dalam daftar Near Threatened menurut IUCN. Perusakan habitat dan perburuan liar menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan spesies yang luar biasa ini. Bagi masyarakat lokal Papua, cendrawasih ini adalah simbol kecantikan dan kemurnian alam. Namun, tanpa perlindungan serius, keindahan itu bisa hilang dari bumi selamanya. Itulah suara cendrawasih rotan, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Dipylodes magnificus. Burung ini mendapatkan julukan rotan karena sikap tubuhnya yang unik ketika menari di lantai hutan, melengkung bagaikan rotan lentur, seolah tubuhnya dibentuk khusus untuk memikat perhatian. Pejantan dewasa memiliki perpaduan warna spektakuler, mahkota kuning cerah yang berkilau, punggung hijau zamrud metalik, dada berwarna biru kehijauan, dan bagian bawah tubuh berwarna coklat gelap. Namun, daya tarik utamanya adalah hiasan perisai dada berwarna hijau terang berbentuk kipas yang bisa ditegakkan saat ia menari. Pertunjukan kawinnya adalah salah satu tarian paling menakjubkan di dunia cendrawasih. Di lantai hutan yang telah ia bersihkan dengan hati-hati, jantan menari dengan gerakan cepat, melompat ke kiri dan kanan, lalu membungkuk sambil memperlihatkan kilau hijau di dadanya yang memancar bak permata hidup. Gerakan itu berpadu dengan suara khas berupa bunyi tik-tik-tik yang menggema di antara pepohonan. Habitat utama cendrawasih rotan berada di hutan hujan dataran rendah hingga perbukitan Papua dan Papua Nugini. Mereka memakan buah-buahan kecil, serangga, serta arthropoda lain yang dapat mereka tangkap di sela ranting dan dedaunan. Meski populasinya masih cukup stabil, ancaman perusakan hutan tetap mengintai mereka. Tarian indah ini hanya bisa terus berlangsung jika hutan Papua tetap lestari. Bagi penduduk asli Papua, burung ini sering dipandang sebagai simbol keluasan dan keindahan alam yang tak tertandingi. Cendrawasih paruh sabit hitam, atau dalam bahasa ilmiahnya Epimachus fastuosus.
Burung ini dinamakan demikian karena memiliki paruh panjang melengkung bak sabit yang tajam. Panjang tubuh pejantan dewasa bisa mencapai lebih dari 110 cm, menjadikannya salah satu cendrawasih terbesar. Tubuhnya didominasi warna hitam pekat berkilau kebiruan, dengan hiasan bulu panjang yang menjuntai indah dari ekornya. Namun, yang paling memukau dari burung ini adalah tarian ritual perkawinannya. Di puncak pepohonan tinggi, pejantan akan membuka sayap dan bulu dadanya hingga membentuk perisai lebar berwarna biru kehijauan metalik. Dengan gerakan cepat, ia berputar, mengembangkan tubuhnya, dan mengeluarkan suara panggilan khas yang terdengar seperti dentuman elektronik, suara yang tidak lazim di hutan tropis. Habitat utama mereka berada di hutan pegunungan Papua bagian barat hingga tengah, biasanya pada ketinggian di atas 1000 meter. Makanan utamanya berupa buah-buahan hutan, terutama jenis beri, namun mereka juga memangsa serangga, laba-laba, bahkan kadang-kadang kata kecil. Sayangnya, cendrawasih paruh sabit hitam kini masuk dalam daftar burung yang terancam karena perburuan dan kerusakan hutan pegunungan. Bulu panjangnya yang indah sering dijadikan hiasan dalam budaya tradisional. Bagi masyarakat adat Papua, burung ini dianggap sebagai simbol kekuatan dan misteri alam, karena suara serta bentuknya yang unik berbeda dari cendrawasih lainnya. Dialah cendrawasih kuning besar, atau Paradisea apoda. Tubuhnya berukuran lebih besar dibandingkan cendrawasih kuning biasa, mencapai 43 cm. Sang pejantan tampil dengan kepala berwarna kuning keemasan terang, wajah hijau zamrud berkilau, serta tubuh bagian atas berwarna coklat tua. Namun yang paling memikat adalah bulu hias panjang berwarna kuning keemasan dengan ujung putih yang menjuntai anggun dari sisi tubuhnya. Keindahan ini membuat para penjelajah Eropa pada abad ke-16 menjulukinya sebagai apoda, yang berarti tanpa kaki. Saat itu, bulu cendrawasih yang dikirim ke Eropa telah diawetkan tanpa kaki dan sayap, sehingga mereka percaya burung ini adalah makhluk surgawi yang tidak pernah menyentuh tanah. Habitat cendrawasih kuning besar terbentang di Pulau-Pulau Aru serta sebagian pesisir barat daya Papua. Mereka lebih menyukai hutan dataran rendah yang lebat, dengan pohon-pohon tinggi tempat mereka mempertunjukkan ritual tarian kawin. Dalam tarian itu, para pejantan berkumpul di pohon Arenalex, menari berkelompok sambil membuka sayap, menggantungkan diri di dahan, dan mengibaskan bulu hias panjang mereka hingga tampak seperti emas yang menari tertiup cahaya matahari. Betina kemudian memilih pejantan dengan gerakan dan bulu paling sempurna. Makanan mereka terutama berupa buah-buahan hutan dan ara, namun mereka juga memakan serangga kecil untuk melengkapi kebutuhan protein. Kini, cendrawasih kuning besar menjadi simbol keindahan alam Papua yang tiada tara, sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga hutan tropis, tempat di mana keajaiban surgawi ini terus hidup dan menari. Cendrawasih biru, atau Paradisea rudolphi. Spesies ini berukuran sedang, sekitar 30 cm, namun kecantikannya melampaui ukurannya. Sang pejantan tampil dengan bulu tubuh berwarna hitam pekat yang kontras dengan perisai dada berwarna biru terang berkilau, seakan menyala di bawah cahaya matahari hutan. Ekor panjang berwarna putih yang melengkung anggun menambah kesan elegan dan mistis. Habitatnya sangat terbatas, hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua bagian timur, terutama di ketinggian antara 1.400 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Keterbatasan wilayah ini menjadikannya salah satu cendrawasih yang paling sulit ditemui oleh para peneliti maupun pecinta alam. Dalam ritual tarian kawin, pejantan akan menggantungkan diri di cabang pohon, lalu memamerkan bulu biru berkilau sambil melengkungkan ekor putihnya seperti pita surgawi. Sambil mengeluarkan suara khas berupa siulan dan panggilan lembut, ia menari dengan gerakan berulang hingga betina memilihnya. Makanan utama cendrawasih biru terdiri dari buah-buahan hutan, nektar, dan serangga kecil. Pola makan ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam penyebaran biji tumbuhan di hutan pegunungan. Karena persebarannya yang sangat sempit dan tekanan dari hilangnya habitat, IUCN menetapkan cendrawasih biru sebagai spesies terancam punah, endangered. Ia kini menjadi simbol rapuhnya keindahan alam Papua, sebuah permata biru yang harus dijaga keberadaannya agar tidak hilang dari bumi.
Dialah cendrawasih agung, atau Magnificent Riflebird. Burung ini berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 30 hingga 36 cm. Sang jantan tampil menawan dengan bulu hitam legam berkilau hijau kebiruan dan ungu metalik, yang akan semakin memesona saat terkena cahaya matahari hutan. Bagian dada berbentuk seperti perisai berwarna biru hijau berkilau, menambah kesan megah dan agung. Namun, daya tarik utamanya bukan hanya warna bulunya, melainkan tarian kawin yang spektakuler. Saat memikat betina, pejantan akan merentangkan kedua sayapnya hingga menyerupai kipas hitam yang melingkari tubuhnya. Dengan gerakan melingkar dan hentakan cepat, ia menari sambil mengeluarkan suara khas berupa wos-wos yang bergema di dalam hutan. Betina yang terpikat akan mendekat, lalu sang jantan memperlihatkan kilauan biru hijau di dadanya, sebuah pertunjukan cahaya alami yang menakjubkan. Habitatnya adalah hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan rendah di Papua dan Australia bagian utara. Makanannya berupa buah-buahan, serangga, dan arthropoda kecil, menjadikannya bagian penting dari ekosistem hutan dalam penyebaran biji dan pengendalian populasi serangga. Sayangnya, meski masih relatif sering ditemukan dibanding spesies cendrawasih lain, Magnificent Riflebird menghadapi ancaman berupa kerusakan hutan, perburuan, dan perdagangan ilegal. Saat ini, status konservasinya menurut IUCN adalah hampir terancam, near threatened. Ia bukan hanya sekadar burung, melainkan penari megah hutan Papua, sebuah simbol betapa kaya dan indahnya keanekaragaman hayati Indonesia. Cendrawasih bukan hanya burung, mereka adalah simbol kehidupan, kemurnian, dan keharmonisan alam bagi masyarakat Papua. Dalam tarian adat, bulu cendrawasih digunakan sebagai hiasan kepala, melambangkan keberanian dan status sosial. Namun, perburuan liar dan perusakan habitat membuat beberapa spesies kini masuk dalam daftar terancam punah. Lembaga konservasi bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melindungi hutan dan membangun ekowisata berkelanjutan, agar keindahan burung ini tetap abadi. Di tanah Papua, burung-burung surga ini menari, berkicau, dan terbang bebas, mengajarkan kita tentang keindahan yang lahir dari harmoni alam. Mereka bukan sekadar burung. Mereka adalah warisan dunia, kebanggaan Indonesia, dan pesan dari alam, bahwa surga itu nyata, dan ia ada di hutan-hutan kita.